Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita datang dengan hati yang mungkin lelah. Mungkin ada doa yang sudah lama kita panjatkan, namun jawabannya belum terlihat. Dan di dalam keheningan itu, kita mulai bertanya, Tuhan, sampai kapan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau mengetahui setiap pergumulan, setiap air mata, setiap doa yang kami ulang berkali-kali. Ajari kami hari ini tentang doa yang tidak jemu-jemu. Pulihkan semangat kami yang hampir padam, dan kuatkan iman kami untuk tetap berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 1-8 dalam Injil Lukas. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang janda dan seorang hakim yang lalim. Alkitab dengan jelas mengatakan tujuan perumpamaan ini, supaya mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini bukan sekadar ajakan untuk berdoa lebih lama. Ini adalah panggilan untuk tidak kehilangan hati, untuk tidak menyerah, untuk tidak membiarkan iman padam oleh penundaan. Yesus menceritakan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Ia adalah gambaran sistem dunia yang dingin dan tidak peduli. Lalu ada seorang janda, seorang yang lemah, tanpa kuasa, tanpa pengaruh, tanpa perlindungan. Namun ia memiliki satu hal, ketekunan. Ia terus datang, ia terus meminta, ia terus berseru, "Bela hakku." Awalnya hakim itu menolak, tetapi karena janda itu tidak berhenti, akhirnya ia mengabulkan permintaannya. Saudara, Yesus tidak sedang mengajar bahwa Allah seperti hakim yang jahat. Justru sebaliknya, jika hakim yang tidak adil saja akhirnya bertindak, apalagi Allah yang penuh kasih dan adil. Inilah argumen dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jika manusia yang keras hati bisa luluh oleh ketekunan, apakah Allah yang penuh belas kasihan akan menutup telinganya? Namun bagian yang paling menggugah ada di akhir perumpamaan. Yesus berkata, "Apabila Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Pertanyaannya bukan, apakah Allah akan menjawab, tetapi apakah kita akan tetap percaya? Seringkali kita berhenti berdoa bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita lelah menunggu. Ahli Perjanjian Baru bernama N.T. Wright pernah menulis bahwa doa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita. Doa adalah cara Tuhan membentuk kita untuk mengambil bagian dalam rencananya. Ketekunan doa bukan tentang memutar tangan Tuhan, tetapi tentang dibentuk menjadi pribadi yang setia. Tim Keller menguatkan kita dengan tulisannya, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, atau memberikan apa yang seharusnya kita minta jika kita tahu segala sesuatu seperti Dia. Artinya, penundaan bukan penolakan. Diam bukan berarti tidak peduli. Keterlambatan bukan berarti kegagalan. Di tengah penderitaan, doa yang tidak jemu-jemu adalah pernyataan iman. Setiap kali kita berdoa lagi, kita berkata, "Tuhan, aku masih percaya." Mungkin ada di antara kita yang sedang berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan keluarga, untuk terobosan ekonomi, untuk panggilan hidup. Dan hari ini, jawabannya belum terlihat. Firman Tuhan berkata, Allah akan membenarkan orang pilihannya, segera dalam waktunya, tepat dalam rencananya, sempurna dalam hikmatnya. Ketekunan doa membentuk daya tahan rohani. Ia membersihkan motivasi kita. Ia memurnikan hati kita. Ia memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan lebih tertarik membentuk iman kita daripada sekadar mengubah situasi kita. Saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan biarkan kelelahan membungkamkan iman.
Jangan biarkan kekecewaan mengekosi pengharapan. Doa yang tidak jemu-jemu adalah nafas iman yang bertahan. Bayangkan janda itu. Setiap hari ia datang, mungkin dengan langkah yang lelah, namun dengan tekad yang sama. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk datang lagi, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan keyakinan. Allah bukan hakim yang terganggu oleh doa kita. Ia adalah Bapa yang senang mendengar suara anak-anaknya. Jika hari ini engkau merasa lelah berdoa, ingatlah, setiap doa tidak Tuhan abaikan, setiap air mata diperhatikan, setiap seruan didengar. Dan ketika Kristus datang kembali, kiranya Ia mendapati kita masih beriman, masih berdoa, masih berharap. Mari kita menutup dalam doa. Bapa yang setia, ampuni kami ketika kami mudah menyerah, ketika kami berhenti berharap, ketika kami berhenti berdoa. Tanamkan dalam hati kami ketekunan seperti janda itu. Bangkitkan iman yang tidak mudah padam. Ajari kami mempercayai waktumu, mempercayai hatimu, mempercayai rencanamu. Di tengah penantian, biarlah kami tetap setia, tetap berdoa, tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.